Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari buron kelas kakap di polisi ada 18 dan kejaksaan ada 40 orang. Jadi sumber saya ini dari YouTube juga. Jadi saya lihat ada buron kelas kakap di kepolisian ada 18, di kejaksaan ada 40 orang. Dan sifatnya ini kelihatannya kalau saya lihat dari ujung-ujungnya ada kaitannya dengan masalah perbankan ini. Apakah mereka meminjam uang tidak bayar sehingga melarikan diri? Saya kurang tahu jelas. Tapi yang saya lihat seluruh buron polisi dan kejaksaan ini seluruhnya kalau dijumlah ada 56 orang. Jadi hanya saja masing-masing daripada buronan kelas kakap ini tidak tahu saya masing-masing sudah berapa lama lamanya buronan masing-masing tersebut. Hanya saja kalau sudah lewat batas waktu penuntutan daripada para buron ini supaya tidak dicari lagi, dibiarkan saja. Karena percuma juga, kalaupun nanti sudah ditangkap, uang sudah habis, toh tidak bisa dituntut lagi di muka persidangan, karena sudah lewat batas waktunya. Jadi saya lihat, batas waktu penuntutan semua kejahatan, ada batas hukumnya, batas waktu penuntutannya, yaitu yang diatur dalam pasal 78 KUHP, ada 4 syarat daripada batas waktu penuntutan masalah hukum pidana yang disebut juga peryaring lewat masa waktu penuntutannya. 1. Batas waktu penuntutannya yaitu 1. Perbuatan percetakan atau ancamannya 3 bulan penjara. Ini batas waktu penuntutannya selama 1 tahun. 2. Perbuatan yang ancamannya di bawah 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 6 tahun. 3. Perbuatan pidana yang ancamannya di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya adalah 12 tahun. Sedangkan perbuatan yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup, batas waktu penuntutannya adalah 18 tahun. Jadi kalau para buron itu sudah lewat dari batas waktu penuntutannya, supaya dihapus dari daftar pencarian atau buron kelas kakap, dihapus, tidak ada gunanya. Karena seandainya pun mereka ditangkap, tidak bisa dituntut. Contohnya seperti kasus Novel Baswedan. Waktu kasus penembakan sarang burung di Bengkulu dulu, itu sudah lewat batas waktu 12 tahun. Makanya perkaranya waktu dilimpahkan kejaksaan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Bengkulu mengembalikan perkara tersebut. Tidak jadi dituntut. Karena sudah lewat batas waktu penuntutannya selama 12 tahun. Kalau nggak salah perbuatannya itu menembak orang sampai mati, hingga mati. Kalau nggak salah ancamannya itu 7 tahun, berarti di atas 3 tahun. Jadi batas waktu penuntutannya itu selama 12 tahun. Kalau perbuatan korupsi, kalau semua buronan itu ada kaitannya, pelaku-pelakunya ada pelaku koruptor, ya mungkin dan sebagainya, batas waktu penuntutannya itu 18 tahun. Jadi saya lihat kalau sudah lewat batas itu, yang harus dicabut saja dari daftar buronan, karena mereka sudah manusia bebas mereka jalan-jalan di seluruh dunia ini kemanapun mereka pergi. Seperti kasus Lumoa, Maria Pauline Lumoa ini, kalau saya melihatnya ini perbuatannya itu kan masalah letter kredit, tidak memiliki kewajibannya, berarti perbuatannya itu tidak membayar uang bank itu. Mungkin dugaan saya ancaman pidananya itu di atas 3 tahun. Berarti batas waktu penuntutannya adalah 12 tahun. Padahal dia sudah buron selama 17 tahun. Berarti sudah lewat batas waktu penuntutannya. Malah sudah melebihi 5 tahun. Sehingga sebenarnya
Saya khawatirnya nanti kalau dia mengerti masalah ini, polisi itu nanti bisa diperaparidankan itu, bahwa dia sudah tidak, polisi tidak berhak lagi memeriksa perkaranya itu karena sudah lewat batas waktu penuntutannya. Bisa saja nanti Maria Pauline Lumowa itu mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan negeri di mana terdakwa itu ditangani polisi. Jadi nanti polisinya itu bisa diperadilankan di pengadilan negeri bahwa dia tidak berwenang menangani perkara itu lagi dengan alasan sudah lewat batas waktu penuntutannya. Jadi yang saya lihat yang juga di sini termasuk Yasona Lawli selaku Menteri Kehakiman bisa saja nanti dituntut karena dia menangkap orang yang sudah lewat batas waktu penuntutannya. Karena ini sudah tidak boleh lagi. Karena Maria Pauline Lumowa ini sudah bebas jalan-jalan ke seluruh dunia dimanapun dia berkehendak. Jadi saya bilang, para buronan kelas kakap ini yang seluruhnya ada 56 kasus buronan kakap, di kepolisian ada 18, 16 dan juga di kejaksaan ada 40. Kalau sudah lewat batas waktu supaya dilepas, nanti saya khawatirkan aparat penegak hukumnya itu melanggar hak asasi manusia, nanti masih melakukan penangkapan padahal sudah lewat batas waktu penuntutannya. Jadi saran saya, kalau ada para buronan kakap di kepolisian maupun di kejaksaan yang sudah lewat batas waktu penuntutannya, supaya dihapus dari daftar buronan kakap tersebut. Sekian dan terima kasih.